Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan lagi dengan topik yaitu untuk menentukan kecepatan dan kelajuan dari grafik posisi terhadap waktu. Oke ya. Di sini misalkan ada sebuah benda bergerak dengan data sebagai berikut. Jadi pada saat waktunya 0 sekon, posisinya 2 meter. Pada saat waktunya 1 sekon, dia posisinya 2 meter juga. Pada saat 3 sekon, dia di 8 meter. Pada saat 5 sekon, dia di 10 meter. Nah, di sini ada 4 pertanyaan ya. Jadi yang pertama, kita diminta untuk menjelaskan gerak dari benda tersebut. Kemudian yang B, pada bagian mana dari grafik benda bergerak konstan. Yang C, pada interval A sampai C. Oke, nanti kita lihat ya, kita gambarin aja. Berapakah kecepatan rata-ratanya, kemudian pada interval A sampai C, berapakah kelajuan rata-ratanya. Nah, ini kita mulai aja. Jadi ini adalah solusinya. Oke, solusi ya. Jadi yang pertama, kita gambarkan dulu grafik posisi terhadap waktunya. Jadi kita ambil sumbu tegak di sini, teman-teman. Gini ya. Oke. Bentar, ini posisi ya. Posisi satuannya meter. Kemudian ini adalah waktu ya. Kita kasih satuannya sekon. Jadi pada saat dia 0 di sini, nah, kita kasih skala dulu ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ini misalkan saya ambil sini adalah 2, 4, 6, 8, dan 10 di sini. Oke. Nah, baru kita mulai petakan. Pada saat dia waktunya 0, posisinya di 2. Berarti waktunya 0, dia 2. Berarti dia ada di sini awalnya. Kemudian pada saat 1, waktunya 1, dia di 2 juga. Berarti kalau gitu, begini teman-teman ya. Nah, ini dia posisinya. Kemudian pada saat dia 3, waktunya T sama dengan 3 di sini, dia di 8. Berarti ini 8 kita ambil ke sini. Ini ya, ini sudah 3. Oke. Ini titiknya di sini. Kemudian pada saat T-nya 5, dia di posisi 10. Berarti ini 10 kita tarik ke sini. Oke, kemudian yang adalah 5. Gini teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita gambarin bagaimana gerakan si benda ini. Jadi tadi dia 2 ya, 0 sampai 1 dia tetap di 2, berarti kemudian begini. Oke. Kurang lebar ya. Jadi pada saat dia di sini ya, kita hubungkan titik-titiknya begini. Kemudian dari 1 sampai ke 3 begini ya, berarti kita tarik garis. Oke. 3 ke 5 berarti begini teman-teman. Nah, kita kasih nama ya. Jadi ini adalah A, ini adalah B, ini C, dan yang ini adalah D. Jadi yang interval AC ini maksudnya ini ya, AC. Oke. Kita sudah berhasil menggambarkan gerakan grafik dari gerakan benda ini. Jadi ternyata bentuk grafiknya begini untuk posisi terhadap waktu. Nah, sekarang kita ingin lihat bagaimana deskripsi gerak dari masing-masing interval waktu. Jadi misalkan kita cek ya. Misalkan di sini untuk interval A, B. Nah, kita lihat ya, di sini posisi awalnya 2. Ya, misalkan ini XA ya. XA-nya sama dengan 2. Ya, kemudian posisi misalkan ini saya ambil arah I gitu ya. Misal aja nih. 2 arah I, ini posisinya. Kemudian B, posisi B-nya, XB-nya ya.
Ini posisi sama dengan di 2 arah I. Sehingga kalau kita cek di sini ya, kelajuannya, misalkan di sini kelajuan, berarti V-nya itu sama dengan jarak ya. Jarak dibagi dengan delta T, berarti untuk kelajuan AB ya, di sini teman-teman, AB itu jaraknya dia sudah menempuh sebesar, ya kita tambahin aja ya. Berapa perubahan jaraknya? Dia dari 2, A-nya di 2, kemudian B-nya 2. Berarti ada perubahan jarak nggak teman-teman? Nggak ada ya. Jadi ini perubahannya jaraknya 0. 0 per T-nya dari A ke B itu 1 detik. Berarti ini sama dengan 0. Kelajuannya 0 meter per sekon, teman-teman. Nah, sementara di sini kecepatannya V-nya, V dari A ke B ini sama dengan posisi ya. Posisi akhir kurangi posisi awal dibagi dengan delta T. Berarti di sini posisi akhirnya adalah XB ya. 2I minus 2I dibagi dengan delta T-nya 1. 2 bagi 2, 0 per 1. Ini jawabannya adalah 0 juga, meter per sekon arah I gitu. Jadi kalau begitu pada interval A dan B itu kesimpulannya adalah benda apa teman-teman kesimpulannya? Iya, karena dia tidak mengalami perubahan posisi, artinya dia 0 kecepatannya, maka benda tersebut dalam ya keadaan diam. Nah, ini untuk di posisi A, B. Selanjutnya, kita akan lihat interval dari B ke C, teman-teman. Oke, kita lihat ya. Dari B ke C, kita tulis dulu XB sama XC ya. Posisinya XB itu sama dengan 2 meter arah I, sementara XC-nya sama dengan 8 ya, 8 meter arah I. Maka di sini kita bisa tulis maka ya kelajuannya berarti jarak tempuh ini kan gerak lurus gitu ya. Berarti dari 2 ke 8 jarak tempuhnya adalah 6. Maka di sini bisa kita tulis maka kelajuannya ya, V-nya dengan 8 minus 6 minus 2 per delta T-nya. Dari B ke C itu ditempuh dalam waktu 3 min 1 ya. Berarti 2 detik ya di sini ya. 3 min 1. Berarti sama dengan 6 per 2. Berarti adalah 3 meter per sekon. Nah, ini kelajuannya 3 meter per sekon. Sementara di sini kecepatan V-nya ini juga sama ya. Berarti posisi akhirnya itu ada di 8 minus 2 per 3 minus 1. Nah, sama ya. 8 minus 2 per 3 minus 1. Ini sama dengan 6 per 2. Jawabannya adalah 3 meter per sekon arah I. Nah, di sini kita lihat gerakan benda dari B ke C itu 3 meter per sekon arah I. Berarti di sini kesimpulannya karena dia bergerak dengan kecepatan yang tetap terus ya dari B ke C, maka kesimpulannya adalah benda bergerak dengan kecepatan konstan ya, yaitu 3 meter per sekon arah I, teman-teman. Oke. Itu untuk interval B C. Nah, selanjutnya yang bagian C ke D. Di sini ya, yang ini. Saya tulis di sini interval C ke D. Nah, berarti kita harus cari dulu XC-nya berapa, XD-nya berapa. X-nya tadi udah jelas di sini ya, 8 meter arah I.
sementara XD-nya 10 ya. Dan ditempuh dalam waktu dari 3 ke 5 itu 2 detik ya. Maka di sini saya tulis dulu 10 meter arah I. Maka di sini kita bisa tulis kelajuan berarti sama dengan 10 min 8, ini jaraknya ya, dibagi dengan tadi 5 minus 3 ya, untuk waktunya 5 minus 3, berarti ini sama dengan 2/2 adalah 1 meter per sekon. Sementara untuk kecepatannya ini sama juga 10 min 8 per 5 min 3 sama dengan 2/2 sama dengan 1 meter per sekon arah I, teman-teman. Sini kesimpulan ya, sama juga benda bergerak ya dengan kecepatan konstan sebesar 1 meter per sekon arah I. Jadi teman-teman di sini bisa kita lihat bahwa gerakan benda ya, bagian A sudah jelas. Untuk A sampai B dia diam ya, karena kecepatannya 0 di sini. Benda diam. Sementara untuk B dan C dia bergerak konstan dengan kecepatan 3 meter per sekon. Sementara untuk C dan D dia juga bergerak dengan kecepatan konstan 1 meter per sekon. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kok kelajuan sama kecepatannya sama ya? Sama-sama 1 meter per sekon. Ya, betul. Jadi, kalau benda itu bergerak dengan kecepatan atau kelajuan konstan dan lintasannya berupa garis lurus, maka besar nilai kelajuan dan kecepatannya pasti sama. Oke, itu yang bagian A. Kemudian kita lihat lagi yang bagian B di pertanyaannya ya. Pada bagian manakah dari grafik yang benda itu bergerak konstan? Nah, ini udah jelas ya tadi dari posisi B, C, dan posisi C ke D. Nah, itu yang bendanya bergerak konstan. Oke, kemudian pada bagian C, pada interval AC, berapakah kecepatan rata-ratanya? Nah, berarti kita lihat yang di sini ya teman-teman. Bagian C itu kan V rata-rata ya, V rata-rata. Ini kan sama dengan posisi akhir dikurangi posisi awal, berarti XC ya minus XA dibagi dengan delta T. Nah, kita tinggal lihat di grafik ini teman-teman. Posisi XC adalah 8. Sementara posisi A-nya adalah 2. Berarti di sini kita cukup tulis 8 minus 2 per delta T. Waktu dari A ke C itu berapa? Ini adalah A, ini adalah C. Berarti 3 minus 0. 3 sekon ya. 3 minus 0 berarti sama dengan 6/3. Sama dengan 2 meter per sekon arah dengan I ya. Ini adalah V rata-rata. Sementara yang D di sini teman-teman. Ini C ya. D-nya interval AC juga, berapakah kelajuan rata-ratanya? Berarti V kelajuan rata-ratanya ini sama juga jarak. Jaraknya berarti sama juga ya, karena ini bergerak lurus maka jarak dan jarak dan posisinya itu sama, teman-teman ya. Berarti di sini juga jawabannya adalah 8 minus 2 per 3 minus 0 sama dengan 6/3 sama dengan 2 meter per sekon. Oke, begitu teman-teman pengerjaan soal kita. Semoga bisa memberikan gambaran tentang menentukan kecepatan dan kelajuan dari grafik posisi terhadap waktu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.